kita jumpa lagi di channel YouTube Elina Sembayang Official. Oke teman-teman, kita kembali melakukan pembahasan soal prediksi soal bagian yang ketiga P3K Kebidanan Desember 2022 berdasarkan informasi dari teman-teman yang sudah maju ujian duluan. Oke teman-teman, yang pertama ada soal tentang penyimpanan ASI. Nah, jadi di sini saya akan terangkan secara konsep teori ya. Jadi penyimpanan ASI itu adalah tergantung pada suhu berapa dia disimpan. Nah, jadi kalau pada suhu ruangan yaitu sekitar 25 derajat Celcius itu bertahan selama 4 jam. Dan kalau pada kulkas tapi bukan di freezer ya, itu atau pada termos yang mengandung es itu akan bertahan selama 1 hari ataupun 24 jam. Dan jika ASI perah itu disimpan di kulkas tapi tidak di freezer, hanya saja suhunya itu sampai 4 derajat Celcius, itu bisa bertahan selama 4 hari. Dan kalau ASI itu disimpan pada freezer di mana suhunya itu sampai minus 18 derajat Celcius ataupun bisa lebih rendah lagi, maka ASI itu bisa bertahan selama 6 bulan. Jadi nanti teman-teman perhatikan di soal ditampilkan pada suhu berapakah ASI itu disimpan. Dan kalau misalnya penanganannya, kalau ASI itu sudah dikeluarkan dari freezer sekalipun, kalau sudah dikeluarkan dari suhu yang sebelumnya, itu tidak akan bertahan lagi lebih dari 4 jam karena udah dianggap sama dengan suhu ruangan. 4 jam setelah mencair maksud saya. Ya, jadi itu adalah konsep penyimpanan ASI. Kemudian teman-teman ada soal tentang penggunaan lidocaine pada hekting laserasi perineum. Apakah menggunakan lidocaine atau tidak, dan lidocaine yang digunakan yang berapa persen. Jadi lidocaine yang biasa digunakan itu adalah lidocaine 1% ya. Dan kalau misalnya tidak ada lidocaine 1%, boleh lidocaine 2%, tapi tetap diencerkan dengan perbandingan 1:1. Jadi pilihan jawabannya nanti dicari yang lidocaine 1%. Informasikan bagi teman-teman sekalian kalau channel YouTube Elina Sembayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini atau dapat juga langsung klik di kolom deskripsi. Nah, ada soal juga tentang hipertrofi kelenjar ya. Memang tidak secara spesifik diterangkan hipertrofi kelenjar apa, tapi biasanya yang mengalami hipertrofi ataupun hiperplasia itu biasanya adalah pada kelenjar serviks yang paling spesifik pada ibu hamil. Jadi itu ditandai dengan 3 tanda ini, yaitu tanda Chadwick. Tanda Chadwick ini adalah perubahan warna ya pada vulva dari warna yang biasa menjadi kebiruan atau keunguan. Dan juga ada tanda Goodell ya. Tanda Goodell ini adalah pelunakan serviks di mana serviksnya semakin lunak, dan tanda Hegar. Tanda Hegar ini juga kondisi isthmus menjadi semakin lunak dan mudah tertekan. Jadi ini adalah 3 tanda hipertrofi kelenjar serviks pada kehamilan. Nah, selanjutnya teman-teman ada juga soal tentang lokea ya. Di sini soalnya itu kurang lebih lokea yang mengandung vernix caseosa. Nah, jadi di sini saya tampilkan untuk lokea yang terjadi pada masa nifas ya, pada hari pertama sampai hari ketiga itu adalah lokea rubra yang berwarna merah kehitaman karena dia itu masih mengandung darah, dan ini jugalah yang mengandung vernix caseosa. Jadi nanti teman-teman perhatikan soalnya, kalau di situ yang ditanyakan adalah lokea yang mengandung vernix caseosa, maka jawabannya adalah lokea rubra. Nah, jadi cara mudah kita juga untuk menghafal lokea pada masa nifas ini bisa melalui singkatan ya. Saya kasih simbol rusaceal ya, rubra, sanguinolenta, serosa, dan alba. Nah, untuk harinya juga dia berurutan ya teman-teman. Lokea rubra itu adalah hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian sanguinolenta itu adalah hari ketiga sampai hari ketujuh. Dan itu warnanya sudah berkurang, kemerahannya sudah berkurang ya. Jadi dia udah merah kekuningan. Sisanya sisa darah ini sudah bercampur dengan lendir. Kemudian lokea serosa ini adalah pada minggu kedua ya, dari hari ke-8 sampai hari ke-14. Dan warnanya sudah kuning kecoklatan ya, kekuningan atau kecoklatan. Karena dia sudah mengandung lebih sedikit darah dan dia mengandung lebih banyak serum, dan juga terdiri dari leukosit dan juga robekan laserasi plasenta. Dan setelah 2 minggu itu adalah lokea alba ya, warnanya berwarna putih karena mengandung leukosit dan selaput lendir.
dan serabut mati. Jadi ini adalah tabel pengeluaran lokea pada masa nifas. Nanti teman-teman perhatikan kira-kira apa yang dimunculkan dalam keterangan soal untuk lebih mudah menjawab soal-soal tentang lokea ini. Nah, satu soal terakhir itu adalah tentang penyebab kesemutan pada ibu hamil. Tapi tidak ditampilkan ya pilihan opsinya itu seperti apa. Jadi di sini saya terangkan ada 5 penyebab kesemutan pada ibu hamil itu. Yang pertama secara umum menurut konsep teorinya itu adalah karena faktor suplai darah yang terputus ya. Kemudian bisa juga karena berat janin yang meningkat ya, semakin besar sehingga meningkatkan tekanan pada sendi-sendi dan saraf. Kemudian bisa juga karena posisi tidur ibu yang salah, dan akibat pada ibu hamil itu terjadi perubahan hormon yang signifikan. Dan bisa juga karena carpal tunnel ini adalah kelebihan cairan dan peningkatan berat badan ibu yang berlebih. Jadi nanti teman-teman silakan perhatikan pada option yang mana yang mengarah kepada 5 konsep penyebab kesemutan pada ibu hamil ini. Oke teman-teman, sekianlah prediksi soal bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman yang mau P3K kebidanan dalam waktu dekat. Dan bagi kamu yang belum tekan tombol subscribe, like, share, dan komen, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Elina Sembayang Official. Terima kasih.